Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 kinematika. Kita fokuskan pada materi besaran-besaran gerak pada kecepatan dan kelajuan serta gerak relatif. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 35 sampai 38 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 2, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan menyatakan gerak benda. Kecepatan merupakan besaran vektor yang ditentukan oleh perpindahan dan selang waktu yang diperlukan untuk berpindah. Kalau kelajuan merupakan besaran skalar yang ditentukan oleh jarak dan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Perhatikan kedua persamaan berikut. Kalau kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Kalau kelajuan yaitu sama dengan jarak dibagi selang waktu. Nomor 3, gerak relatif. Dua orang berbeda melihat seseorang bergerak. Apakah keduanya menyimpulkan hal yang sama tentang gerak suatu benda? Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Kalau ada dua orang yang melihat seorang bergerak, maka suatu posisi dinyatakan berbeda oleh kerangka acuan yang berbeda. Ayo berkolaborasi. Perhatikan gambar 2.11. Motor bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke barat dan bis dengan kecepatan 50 km per jam ke barat. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah supir bis melihat bahwa ibu yang dibonceng bergerak terhadapnya? Nomor 2, apakah bapak yang membonceng ibu melihat bahwa ibu yang diboncengnya bergerak terhadapnya? Gerak ibu menurut supir bis ternyata berbeda dengan gerak ibu menurut bapak yang memboncengnya. Gerak relatif ibu terhadap bapak berbeda dengan gerak relatif ibu terhadap supir bis. Sepeda motor ini bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke barat. Bis bergerak ke barat juga dengan kecepatan 50 km per jam. Maka, apakah supir bis melihat bahwa ibu yang dibonceng bergerak terhadapnya? Supir bis melihat bahwa ibu bergerak terhadapnya karena posisi ibu selalu berubah terhadap bis. Nomor 2, apakah bapak yang membonceng ibu melihat bahwa ibu yang diboncengnya bergerak terhadapnya? Karena satu kendaraan, maka bapak yang membonceng ibu tidak melihat bahwa ibu yang diboncengnya bergerak terhadapnya, karena posisi ibu selalu sama terhadap bapak. Ayo cermati. Untuk memperdalam pemahaman terhadap gerak bersifat relatif, perhatikan 3 gambar dalam gambar 2.12, kemudian lengkapi tabel 2.3. Keadaan B telah diisi sebagai contoh. Tabel 2.4. Kecepatan pesawat terhadap udara dan tanah. Keadaan A, ini adalah gambar A. Kecepatan pesawat terhadap, di sini bukan udara, namun orang. Karena di sini seorang. Kalau kita perhatikan kecepatan pesawat yaitu 800 km per jam, maka kita tuliskan di sini 800 km per jam ke timur atau 800 I. Kecepatan pesawat terhadap udara di sini tidak ada keterangan, maka 0. Sehingga kecepatan pesawat terhadap tanah, karena orang ini menginjak tanah, sehingga kecepatannya adalah 800 km per jam ke timur atau 800 I. Untuk yang B, ini adalah gambar yang B. Kecepatan pesawat terhadap seorang, di sini sudah ada keterangannya bahwa 800 km per jam ke timur. Sedangkan kecepatan terhadap udara yaitu 40 km per jam. Sehingga total kecepatan pesawat terhadap tanah yaitu 840 km per jam ke timur. C, ini adalah gambar yang C. Kecepatan pesawat terhadap seseorang di sini ada
yaitu 800 km per jam ke timur atau 800 I. Sedangkan kecepatan pesawat terhadap udara karena aliran udara berlawanan yaitu 40 km per jam, karena berlawanan maka negatif 40 atau 40 km per jam ke barat. Sehingga kecepatan pesawat terhadap tanah 800 dikurangi 40, 760 km per jam ke timur atau 760 I. Jika dikatakan pesawat bergerak dengan kecepatan 800 km per jam, maka pertanyaannya terhadap kerangka acuan tanah atau udara. Pada umumnya, jika dituliskan kecepatan 20 km per jam tanpa penjelasan tambahan, maka itu berarti terhadap kerangka acuan tanah. Kecepatan benda terhadap suatu kerangka acuan yang berbeda sebenarnya merupakan hasil penjumlahan vektor kecepatan. Jadi, VPT sama dengan VPU ditambah VUT. VPT itu adalah kecepatan pesawat terhadap tanah, sama dengan kecepatan pesawat terhadap udara ditambah kecepatan udara terhadap tanah. Ayo cermati. Berdasarkan gambar 2.11 yang ini, tuliskan kecepatan supir bis terhadap kecepatan ibu sebagai petunjuk vektor kecepatan. Misalkan ini adalah kecepatan bisnya, yaitu 50 km per jam. Sedangkan kecepatan sepeda, yaitu 45 km per jam. Ayo berkolaborasi. Sungai Kapuas berlokasi di Kalimantan, merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1143 km. Kelajuan maksimum arus sungai 1,25 meter per sekon terhadap tanah. Kota Pontianak dipisahkan sejauh 0,41 km oleh Sungai Kapuas. Feri menyeberangi Sungai Kapuas dengan kelajuan 1,33 meter per sekon. Tentukan A. Besar dan arah kecepatan feri terhadap tanah. Kalian dapat menggambarkan penjumlahan vektor dengan menggunakan penggaris dan busur. Kalau kita gambarkan dengan besaran vektor, misalkan ini adalah sungai, ini adalah arah aliran air atau kita simbolkan dengan kecepatan air, sedangkan kapal feri akan menyeberangi sungai ini. Ini adalah vektor kecepatan feri. Sehingga resultannya ini kalau kita tarik garis seperti ini adalah resultannya. Kita simpulkan dengan VR. Sehingga VR sama dengan akar dari VA kuadrat ditambah VF kuadrat. Kecepatan arus atau air yaitu 1,25 kita kuadratkan ditambah kecepatan feri 1,33 kuadrat sama dengan akar 1,25 dikuadratkan 1,5625 ditambah 1,33 dikuadratkan 1,7689. Ini sama dengan kalau kita jumlahkan 3,3314. Maka kecepatan resultannya yaitu akar dari 3,3314 sama dengan 1,825 meter per sekon. Ini adalah besarnya. Kalau arahnya kita menggunakan tan. Tan theta kita tentukan ini adalah tetanya sama dengan kecepatan feri dibagi kecepatan arus. Kecepatan feri 1,33 dibagi dengan kecepatan arus 1,25. Sehingga tan theta sama dengan 1,064. Maka theta sama dengan arkes tan 1,064 atau penulisannya theta sama dengan
tan inverse dari 1,064, sehingga didapat theta sama dengan 46,8 derajat, sehingga besar sudutnya adalah 46,8 derajat. B. Jarak pada tepi sungai yang merupakan perbedaan titik tiba feri karena arus sungai. Gunakan penggaris untuk menentukan. Untuk yang B, kita tentukan waktunya terlebih dahulu, yaitu lebar sungai dibagi dengan kecepatan ferinya. Lebar sungai yaitu 0,41 km, kecepatan feri 1,33 meter per sekon. Di sini kilometer, di sini meter, maka yang kilometer kita jadikan meter. Menjadi 410 meter dibagi 1,33 meter per sekon. Meternya kita coret sehingga waktunya adalah 308,27 sekon. Sehingga jaraknya yaitu VR dikali T. VR-nya 1,825 dikali T-nya 308,27 sama dengan 562,6 meter. Kalau dijadikan kilometer, jaraknya yaitu 0,5626 kilometer. Ayo cek pemahaman. Jika kecepatan pesawat terhadap udara adalah VPU, maka kecepatan udara terhadap pesawat adalah VUP. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara VUP dan VPU? Misalkan ini adalah pesawat ini bergerak ke timur, sedangkan kecepatan udara berlawanan, sehingga yang ini adalah kecepatan pesawat terhadap udara, yang ini adalah kecepatan udara terhadap pesawat. Maka kecepatan pesawat terhadap udara itu sama dengan negatif dari kecepatan udara terhadap pesawat. Demikian materi besaran-besaran gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.